El Victor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini apa Nji? Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Isa dan dulur-dulur Al Victor, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu keluarga besar Radio El Victor yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pertama bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semuanya urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal Dulur Al Victor yang saya hormati, kami ingin menyampaikan bahwa matur suwun atas infak sedekahnya menjadi anggota donatur tetap ya Yayasan Al Jihad, yaitu di Dana Sosial Al Jihad Surabaya. Mudah-mudahan sedekah Bapak dan Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga tansah pinaringan barokah semua. Amin ya. Bagi yang belum ikut, monggo daftar di nomor handphone saya 081 33 123 6767. 081 33 123 6767 apa Nji? 6767. Kemudian yang kedua, kami bersama Pak Yai Hambali insya Allah berangkat umroh itu berangkat haji Ini apa ya? itu tanggal 4 Mei. Ya. Mungkin ada yang mau titip badal haji atau badal umroh, itu monggo. Badal umroh itu cuma 2 juta. 2 juta saja Ya, Pak 2 juta. Nanti saya di Mekah itu bolak-balik umroh. Itu bisa mengumrohkan almarhumah keluarga panjenengan itu dengan infaknya 2 juta. Kalau badal haji itu 8 juta. Ini di Brian Mekah ini Ya, apa ya? Brian Mekah. Monggo bisa datang di kantor. Ini kalau haji berapa tadi? Kalau haji 8 juta. 8 juta, kalau badal umroh 2 juta. Dan semuanya mendapatkan sertifikat. Alhamdulillah. Dan bisa menghubungi nomor telepon tadi. Dan juga saya sampaikan terima kasih para orang tua yang ingin menyekolahkan putrinya di Madrasah Sanawiyah maupun Madrasah Aliyah yang di bawah naungan Pondok Pesantren Al Jihad, itu namanya Al Jihadul Hakim. Ada di Gondang, Mojokerto. Monggo yang ingin menyekolahkan putrinya di jajaran di level Sanawiyah maupun Aliyah. Ini basisnya adalah tahfidz Quran. Punya ijazah dan bisa sekolah di negeri nanti. Alhamdulillah. Di Gondang ya apa ya? Gondang, Mojokerto. Dan berikutnya kami sampaikan pula bahwa Milad Al Jihad yang ke-28, jadi 28 tahun ya, itu besok tanggal 26 April. 26 April bulan ini ya, apa bulan ya? Ini, jadi 20 hari lagi. Tempatnya di Masjid Al-Akbar Surabaya. Masjid Nasional Masjid Al-Akbar. Nasional Al-Akbar Surabaya, mulai pagi jam 7 sampai zuhur ya, sampai jam 11. Sebelum zuhur sudah selesai dengan ceramah Bapak Gus Reza dari Lirboyo Kediri. Juga akan rawuh Ibu Gubernur Jawa Timur. Alhamdulillah. Mugi akan hadir Bapak Wali Kota Surabaya. Baik,
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu kami atas nama keluarga Pondok Pesantren mohon bisa rawuh, bisa hadir di tanggal 26 April pagi hari, pakaian bebas, ya, duduk bebas, monggo. Sekaligus nanti pelepasan jamaah haji Brian Mekah yang berangkat tahun ini sebanyak kurang lebih 300 orang, 295 orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu dilancarkan urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Dan harus senantiasa ikhtiar, semoga ditakdirkan Allah di Mekah Madinah. Ya, amin, amin, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dulur Al-Victor semua yang kami muliakan. Jadi ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Saya ulang, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya innallaha, sesungguhnya Allah itu la yanzuru, tidak akan melihat ila suwarikum, terhadap penampilanmu, wa amwalikum, dan Allah tidak akan pernah melihat harta panjenengan. Walakin, akan tetapi, yang duru ila qulubikum, Allah akan melihat kepada hati kita, wa a'malikum, dan amal perbuatan kita. Insyaallah. Ini artinya apa? Bahwa kulo panjenengan ini, hati ini adalah bagian dari tubuh kita. Tidak hanya sekedar bagian dari tubuh kita, tapi menjadi pusat pengendali amal perbuatan kita. Ini adalah hati kita. Rajanya itu adalah hati. Insyaallah. Gusti Allah niku gak mirsani casing kita. Tidak melihat harta kita, tidak melihat penampilan kita, tapi yang dilihat adalah hati kita dan amal perbuatan kita. Maka hati ini di samping sebagai anggota tubuh kita, tapi hati ini juga sebagai raja, pengendali di dalam hidup manusia. Sehingga amal-amal yang kita lakukan ini sebenarnya adalah pantulan dari isi hati manusia. Jadi pantulan-pantulan yang kita jalankan ini aslinya berasal dari jiwa atau hati yang bersemayam dalam diri kita. Masya Allah, itu bisa terdeteksi dari itu tadi ya Pak ya. Maka kita ini perlu pentingnya menata hati kita. Itulah sebabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dakwaken wa idza fasadatil qulub. Apabila hati itu rusak, maka semuanya akan menjadi rusak. Apabila hati itu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Maka kula panjenengan marilah hati-hati dengan penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Ya Allah. Ini pentingnya itu. Penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Karena hati itu adalah menjadi penentu. Amalan-amalan yang kita lakukan ini adalah pantulan saja dari perilaku, ini adalah pantulan dari hati yang ada di dalam diri kita. Ya Allah. Maka orang itu kalau hatinya baik, ya ucapannya baik, langkah-langkahnya baik, strateginya baik, ucapannya juga baik, pandangan matanya juga baik, itu semua adalah dimotori, digerakkan oleh hati kita. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Mas Ishak yang kami muliakan. Ya. Ya, yang pertama apa yang harus kita jaga ini kalau menyangkut tentang hati? Yang perlu kita jaga itu adalah sebenarnya adalah ikhlas. 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 Gimana itu jaga? Ya, Pak. Maka menurut Imam Syafi'i dalam tingkatan ikhlas ini ada 3 macam ya. Okay. Orang ibadah itu ada 3 macam tingkatan. Yang paling tinggi itu adalah tingkatan khiyar atau akhyar. Ya. Yaitu tingkatan orang yang terpilih. Nah, kemudian ada orang ibadah itu tingkatannya tujar. Seperti pedagang. Itu menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i apa ya? Ya. Ada orang ibadah itu modelnya adalah al-ibad, yaitu sebagai hamba. Nah, khiyar itu bagaimana? Khiyar ini ibadah itu sudah orang yang terpilih ya. Iya. Yang menjaga hati itu yang dicari hanya ridho Allah. Nggak peduli yang lain ya, Pak ya? Mau masuk surga, mau masuk neraka, nggak urusan. Allah. Mau dapat pahala, mau tidak dapat pahala, tidak urusan. Tapi yang dicari adalah ridhonya Allah. Itu qalbun salim. Makanya khiyar ini berat ini. Nggak gampang ini. Orang ibadah yang semata-mata karena Allah, ibadah semata-mata golek ridhane Allah. Itu adalah tingkatan khiyar atau akhyar, arti orang-orang yang terpilih. Ya Allah. Orang-orang yang unggul lah begitu. Tapi ada yang tingkatan itu kelas tujar. Apa itu? Pedagang. Aku ibadah itu oleh apa? Allah. Wis oleh ibadah itu terus oleh apa? Wis ibadah kok gak oleh apa-apa. Ndonga kok gak mandi-mandi gitu. Jadi untung rugi. Allah. Ndelok aku gak enak enggak. Enten apa mboten tiang model-model? Kata apa? Untung rugi. Jadi yang dicari itu untung rugi, itu tujar namanya. Jadi kalau sudah tahajud gak mandi-mandi dungone terus akhirnya sambatan ke Allah. Ya apa iki? Wis tahajud, wis poso Senin Kamis, wis salat duha. Ya Allah. Kok masih belum dapat apa-apa? Istighosah ya wis gethu. Wah kan ya wis zikirnya udah semangat tapi kok masih pancet ini. Ya Allah. Jadi tujar ini adalah untung rugi. Nah, ibadah itu untuk menata hati kita, keikhlasan kita itu ya kalau bisa jangan untung rugi begitu. Kalau bisa ya Pak ya. Ya. Menawi sakit nggih pun untung rugi. Aku sholat ya oleh apa? Ya Allah. Aku tahajud oleh apa? Sholat duha oleh apa? Aku poso Senin Kamis oleh apa? Maka pentingnya niat itu adalah lillahi ta'ala. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya. Tapi juga ada yang orang ibadah itu adalah karena al-ibad, karena sebagai hamba. Ya diperintah ya wis ibadah. Gak diperintah ya ndak. Oh, Jadi melakukan sesuatu hanya karena perintah. Dan ya tidak didasari dengan hati yang baik, keterpaksaan. Jadi ibadah itu kepeksa, itu tingkatan yang paling rendah ya. Jadi ibadah itu kepeksa. Jadi poso Ramadan itu ya kepeksa. Makanya poso Ramadan wis mari itu kira-kira alhamdulillah napa innalillah. Ya alhamdulillah lego katanya siapa ya. Ya, kalau Kanjeng Nabi kan akhir Ramadan itu kan semakin
ibadahnya semakin tekun ya. 10 hari terakhir itu semakin tekun gitu ya. Kalau sudah Ramadan itu habis itu terus nangis karena ditinggalkan bulan yang mulia. Kalau teman saya itu akhir Ramadan nangis, Pak. Mergo undangan entek. Betul guyon. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada orang yang ibadah itu karena terpaksa. Hanya perintah juragan aja. Kalau juragan ya gak ibadah. Jadi merasa apa? Ya diperintah ngotis. Rodo enak lidik lali. Ya. Seolah-olah tidak diawasi. Seolah-olah tidak dilihat. Jadi mereka hanya mencari popularitas saja, hanya ingin dilihat saja, tidak semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi adalah ibadah yang tujar tadi. Yaitu ibadah tapi kalkulasi transaksional apa ya? Transaksional. Aku oleh opo, aku wis sedekah kok gak mundak-mundak. Ya, sudah poso Senin Kamis direwangi. Sampai gak makan, gak minum sehari kok rezeki pancet aja. Nagih hutang gak nyaur-nyaur. Malah diutangi maneh. Allah. Yang terbaik menurut Imam Syafi'i adalah al-akhyar atau orang yang terpilih, yaitu orang yang ibadahnya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Maka disinilah pentingnya kita untuk menjaga keikhlasan, untuk menjaga hati kita, karena hati ini adalah motor penggerak. Jadi semuanya itu adalah hasil dari hati kita. Ya Allah. Bapak Ibu sekalian, dulur Al-Victor yang saya hormati, jadi marilah kita di dalam ibadah ini jangan sampai kehilangan ruh kita, ruhul ibadah kita. Ya. Jadi kita harus tetap menjaga bahayanya penyakit hati di dalam hati kita. Ya, kalau penyakit fisik itu malah gampang tambanane. Kalau penyakit hati ini jauh lebih berat, maka harus kita jaga terus ya. Kita harus waspada terus agar bisa menjaga dari bahaya penyakit hati. Ya Allah. Akan saya sering katakan penyakit hati jauh lebih bahaya dari penyakit fisik. Ya, apa penyakit hati itu? Ngapunten ya, seperti riya, gampang pamer, ya, hasud, iri dengki, sombong, ya. Itu penyakit hati, termasuk terlalu mencintai dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sampai menghalalkan segala cara. Ya. Mereka terlalu mencintai harta dan takut pada kematian. Ya. Oleh karenanya, mari kita sama-sama ibadah ini dijaga, ruh ibadah kita semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menjaga hatinya supaya qalbun salim, menjadi hati yang selamat, menjadi hati yang selamat, gitu ya. Yang pertama adalah ya kita merenung lah, ya. Merenung. Kalau mau tidur itu ada istilah muhasabah, merenung itulah, itu menjaga hati. Dino ki mau aku lapo ae, ya Allah, ngrasani wong ping pira, wiritane ping pira. Jadi muhasabah. Ya. Muhasabah itu ngitung-ngitung amal kita sendiri. Nek dihitung-hitung awak iki umure wis pira gitu. Ya Allah. Dosane wis sak pira. Masyaallah. Isine menungso niki nggih, kula jenengan niki dosane kathah. Nggih napa mboten? Nggih. Dosane kathah mboten? Nggih kathah. Sami kalih kula. Muga-muga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara apa tadi? Muhasabah. Nomor 2 dengan cara bertaubat.
Ya, bertaubat kepada Allah untuk menjaga qalbun salim, hati yang selamat tadi. Perbanyak istighfar, ya. Apa tadi? Bertaubat. Pertama muhasabah, kemudian bertaubat. Dan tetap menjaga keikhlasan walaupun amal itu amal-amal yang kecil. Itu supaya batin kita tetap hidup, tetap dijaga. Jadi sehingga kita menjadi orang yang hatinya selamat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Jadi kenapa kita harus selamat hatinya? Karena memang hati itu besoklah yang akan dilihat oleh Allah. Sekarang amal kita yang dilihat. Jadi mari kita selamatkan puasa kita selamatkan halal bihalal kita, kita selamatkan kebaikan kita selamatkan puasa kita selamatkan amal sunnah kita, yaitu dengan cara menjaga keikhlasan. Jadi ada khiyar, ada tujar, ada ibad, ada orang yang terpilih di dalam ibadahnya karena keikhlasan. Ada orang yang kalkulatif tadi itu, hitung-hitungan. Ada yang ibadah itu karena keterpaksaan. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali. Apa baik. Nah, Panji, kita mulai. Ada dari Bu Nani Zulaiha. Assalamualaikum Abah Yai Syukron, minal aizin wal faizin Abah Panji. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Abah Yai Syukron dan Mas Ishak diberi kesehatan dan panjang umur. Saya mau tanya Abah, ada suatu desa cuma ada musola, tidak ada masjid. Kalau sholat Jumatan di situ musola dan sholat Idul Fitri di musola juga, apa boleh Abah? Terima kasih atas jawabannya. Baik. Jadi sholat Jumat itu di musola itu boleh. Boleh. Musola itu hanya namanya saja. Oh, penamaan saja. Nama saja. Kalau di Mekah itu tidak ada musola, semua masjid. Walaupun kecil ya masjidnya. Walaupun kecil namanya masjid, tidak ada musola, pokoknya langgar, surau itu enggak ada. Semua masjid. Oh ya Allah. Ya, jadi tempat sholat di terminal kecil itu ya masjid. Jadi kalau di Indonesia kan dibedakan ya. Kalau dipakai Jumatan itu masjid, kalau dipakai enggak Jumatan musola. Jadi Jumatan di musola. Musola itu artinya tempat sholat. Kalau masjid itu tempat sujud. Insya Allah. Jadi sama. Jadi boleh Pak, Bu. Jadi Jumatan di musola itu boleh asal ya kalau menurut Imam Syafi'i memenuhi syarat ya. Syaratnya harus 40 orang ya Pak ya. Kalau misalnya musolanya kecil nggak ada di gedung di aula nggak apa-apa. Boleh saja. Yang penting memenuhi syarat. Kalau menurut Imam Syafi'i itu 40 orang. Minimal 40 orang. Minimal 40 orang. Tapi kalau madhab yang lain itu tidak mensyaratkan 40. Ya Allah. Kalau Imam Hanafi malah 2 orang itu boleh. Cukup ya untuk sholat Jumat ya. Imam ada makmum itu boleh. Tapi ada khutbah tetap. Boleh. Masya Allah, ngoten nggih Ibu nggih. Lanjut apa ya? Dari Ibu Wati ini ya. Assalamualaikum Yai Syukron, izin bertanya. Saya ini termasuk hamba yang hitung-hitungan dalam soal beribadah. Tapi kalau pas waras saya sadar bahwa saya ini hanya seorang hamba kok mendikte yang kuasa. Bagaimana cara menjaga kewarasan hati saya kalau saya hanya ingin menerima ridhonya? Terima kasih. Jadi di dalam Al-Quran wa 'alallahi falyatawakkalil mu'min. Dan hendaklah kita ini berpasrah diri kepada Allah. Ya tawakkalun itu kepasrahan kita kepada Allah. Jadi hendaknya kita menjadi orang yang di dalam segala urusan kita ikhtiarkan, kemudian kita sandarkan kepada Allah. Mau pergi berdoa, mau urusi apa-apa doa, mau kerja di kantor pagi doa bersama-sama. Karena memang yang mengatur segala urusan itu hanya Allah. Manusia itu hanya ikhtiarnya saja. Tapi keberhasilan itu ada di tangan Allah. Ya Allah. Nah, maka minta atau memohon kepada Allah itu sangat bagus. Tapi hatinya harus ada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi perlu latihan ini apa ya? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah lah kamu harus berpasrah diri. Maka keyakinan ini mahal harga. Masya Allah. Orang itu kalau tidak punya keyakinan, sering kulaturakan, akan terombang-ambing oleh pikirannya sendiri. Jadi terus ngongso. Apa? Ngongso. Ngoyo ini apa ya? Kemurungsung ya. Terus. Karena tidak ada sandarannya, tidak ada tawakal. Padahal manusia itu punya ukuran. Iya. Kapasitas kita ini sakmene iki. Kemampuan kita ini sudah diukur oleh Allah sakmene. Tapi karepe menungso iku sak njaluke sak ngono. Berlebihan nanti putus. Allah. Maka kalau semuanya berlebihan, baik fisik maupun hati itu terbebani secara berlebihan, pasti akibatnya adalah penyakit. Astagfirullahaladzim. Ngoyo. Nggih, ngoyo. Makanya tolong kula jenengan di surip niku dilakoni aja ngoyo-ngoyo. Nggih. Ada ukurannya. Allah. Sepakat apa betul? Nggih, sepakat apa nggih. Harus ada kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, jadi ada ukuran. Jenengan sholatnya tekun, bojone gak sembahyang, ya sih ikut jatahin jenengan yang harus mendakwai secara pelan-pelan pada pasangan. Suaminya sabar, istrinya mbok. Cerewet sampai tempat alam barzah. Ya sabar. Kapan kan pernah saya sampaikan. Potongan dari wali ini Allah itu kan harus punya 3 potensi. Masih eling enggak? Saya ini 3, kemarin 3 gitu ya. Nah, ada tingkatan akal besar, akal sedang, akal kecil. Tadi ibadah juga begitu kan. Hati manusia itu ada khiyar, ada tujar, ada ibad. Ya Allah. Kemarin yang jadi wali apa? Harus apa? Harus punya ilmu. Loro kudu loma. Telu sabar ambek cerewet ibu. Paling penting apa ya? Sabar ambek galak bojo niku iso dadi waline Gusti Allah. Ketoke cocok ambek awake dhewe. Sisa cocok. Apa nih? Ngoten nggih. Masya Allah. Jadi harus wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah lah kita berpasrah diri. Masya Allah, baik. Untuk selanjutnya monggo yang ingin masuk ini dulur ya, kita kasihkan kesempatan untuk yang dari telepon ini ya di 081234939390. Sudah ada yang masuk ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sama-sama. Ibu siapa di mana Ibu ini? Saya dari Lili di Sidoarjo. Oh, monggo Bu Lili disilahkan. Ya, Yai, saya badhe tanglet. Berat ya Yai, yang jenengan aturaken tadi. Orang itu nggak boleh hitung-hitung kan, nggak boleh apa ya sama Allah ya Yai. Nah, terus pertanyaan saya Yai, kita harus bagaimana dengan ibadah kalau nggak mengharap sesuatu dari Allah? Nah, terus yang dinamakan ridho yang sebenarnya dari Allah itu bagaimana Yai? Kok saya jadi bingung selama ini ibadah saya bagaimana kalau begitu ya Yai? Mohon pencerahannya Yai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridho itu adalah rahasia Allah. Sirrun min asrarillah. Innallaha yakhfa ridhahu minat ta'ati ala ta'at. Sesungguhnya Allah itu merahasiakan ridhonya di antara ketaatan yang kita lakukan. Ya Allah, walaupun kecil ya. Makanya kula jenengan nek pengen oleh ridhane Allah, ya ketaatan itu dijalani. Walaupun itu kecil. Buang sampah misalnya. Nggih. Melok kerja bakti misalnya. Ya toh?
Nggih. kebaikan-kebaikan yang kadang-kadang dianggap kecil. Sepele, nggih, Ya. nggih. Ini harus kita jalani. Siapa tahu disitulah ada yang namanya ridho. Ridho. Ridho itu tetap rahasia, Ibu. Nggih. Rahasia. Jadi tidak bisa, ini perbuatan mesti diridani Allah. Belum tentu. Nah, kuncinya kalau supaya diridani Allah ya ikhlas. Ya Allah. Kan nglakoni apa-apa niku sing cilik-cilik ditelateni, terus ikhlas. Ini insya Allah mendapat apa? Ridhone Gusti Allah. Ridhone Gusti Allah. Ya Allah. Yang dimaksud hitung-hitungan itu ya kalau sudah ibadah terus gak memohon kepada Allah itu bagus. Tapi ketika terus aku wis ngene kok gak oleh ngene terus sambat. Saya sudah setiap malam tahajud, bangun malam 3:30 jam 4 alarm bunyi kita tahajud. Nggih. Tapi kok sik pancet Pak Yai. Uripe ngene. Nah, kita harus husnudzon. Oh. Doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau enggak sekarang bisa jatuh pada anak kita. Oh ya Allah. Mungkin wong tuane sik pancet, anake meneh sing sukses. Mungkin anake sik gurung sukses, putune meneh iso dadi gubernur. Ya Allah. Putune iso dadi camat. Ya enggak tahu. Maka kapan doa itu dikabulkan Allah, itu semua terserah Allah. Kewajiban kita adalah ikhtiar dan berdoa. Ya Allah. Jadi mboten ridho Gusti Allah apa aja. Misalkan kita ibadahnya ada transaksional itu tadi. Terus gimana yang sudah selama ini kita lakukan misalkan seperti hitung-hitungan itu ya sambatnya itu loh. Sambatnya ya. Sambatnya. Tahajudnya kan bagus. Nggih. Bagus napa bagus? Bagus. Tapi ketika belum dikabulkan atau yang sudah dikabulkan masih sambat. Nah itu. Allah. Misalnya kulon jenengan menehi wong terus gak dibales, kira-kira sambat napa mbak? Sambat titik mungkin. Nah, ya hitung-hitungan. Nek wis menehi wong, apik nang wong wis gak usah arep-arep balesan. Nanti Allah yang akan membalas. Allah itu kalau membalas itu gak hitungan, berlipat ganda. Nek menungso niku nglakoni apik siji, balekane siji, kadang dikurangi titik. Kalau Allah kula jenengan baik sama Allah, itu balasannya itu berlipat ganda. Kayak jagung iki lho, Mas. Nggih. Jagung ditandur. Mulai sedukul, Masya Allah. Jagung siji lho balike piro jagung. Tinggal hitung apa ya? Banyak itu. Oleh embuh pisan. Nggih. Oleh rambut. Kulit jagung. Oleh klobon. Oleh godhong, oleh tebon. Nggih. Ya aku yang ngerti ana tebon, ana godhong, ana klobon, ana rambutin. Bonusnya. Ya Allah. Itu cara Allah mengembalikan semuanya. Ya baik dulur El Victor, mudah-mudahan kula panjenengan diparingi sehat. Amin. Tetap semangat, jangan lupa selalu berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya para guru kami. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia, khususnya Jawa Timur ya Rob, diparingi aman, diparingi tentram, diparingi damai, dan semua urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan pondok, urusan perjuangan dilancarkan oleh Allah. Urusan pendidikan, urusan kampus, semuanya dilancarkan oleh Allah. Diparingi murah rizkinya, sehat rizkinya, sehat badannya, sehat batinnya, sehat infaknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, syukron jazilah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi